Bapak Ibu akan mendapatkan harga spesial, harga terbaik se-Indonesia, dan masih bisa nego sampai deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah aktif video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberi kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberi kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipres, channel yang mengulas info-info seputar otomotif. Di samping kita ada BYD Atto One lagi ya, yang mana sebelumnya kita sudah pernah review, pernah kita bongkar, tapi kali ini adalah yang tipe belum pernah kita bongkar, yaitu tipe standarnya yang tipe dinamik atau tipe termurahnya. Kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya, nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang ingin tahu juga info promo menarik dari BYD, gak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama Dayu dari BYD Harmony TB Simatupang. Bagi Bapak Ibu yang ingin mencari mobil BYD baru, bisa hubungi Dayu di 0857 1554 644. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa datang ke showroom BYD Harmony TB Simatupang yang beralamat di Jalan Era Kartini, Kaving 8, Cilandak, patokannya Gedung Utama South Quarter. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada rencana untuk membeli BYD baru, Dayu udah siapin nih promo-promo menarik. Yang pertama, setiap pembelian mobil BYD baik cash maupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan harga spesial, harga terbaik se-Indonesia, dan masih bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Contohnya untuk mobil di samping Dayu ini, ada mobil BYD Atto One, DP mulai dari 30 jutaan saja, BYD M6 DP mulai dari 60 jutaan, BYD Dolphin DP mulai dari 50 jutaan, BYD Seal dan BYD Sea Lion DP mulai dari 75 juta. Dan yang terakhir ada BYD Atto 3, Bapak Ibu bisa bawa pulang dengan DP mulai dari 50 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 3 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil BYD terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 tahun dan masih ada bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 2-5 tahun. Lalu yang kelima, kita juga ada promo kredit tanpa angsuran, yang mana Bapak Ibu cukup bayar DP 50% di awal dan sisanya di tahun depan. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menikmati mobil BYD barunya tanpa memikirkan angsuran. Lalu yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya ke BYD baru, cukup hubungi Dayu saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu apapun mereknya akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kami juga akan memberikan servis gratis meliputi jasa dan part selama 4 tahun atau 60.000 km. Selain itu, kami juga akan memberikan waranti baterai EV-nya selama 8 tahun atau 160.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir memakai mobil BYD dari kami. Karena selain servisnya sudah gratis, kami juga memberikan waranti yang cukup panjang. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian mobil BYD sama Dayu, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau voucher nano coating tanpa diundi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, bisa hubungi Dayu, nanti Dayu akan siapkan unitnya. Dan jika Bapak Ibu tidak ada waktu untuk datang ke showroom kami, cukup kirimkan alamat, Dayu akan membawakan unit test drive-nya ke rumah atau ke kantor Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ingin mencari mobil BYD, jangan lupa hubungi Dayu ya. Ingat BYD, ingat Dayu. Ya, tadi kita sudah simak info promo menarik dari Kak Dayu dari BYD South Quarter TB Simatupang. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil BYD bisa nanti langsung konsultasi ke Kak Dayu. Tadi promo-promonya juga sudah disebutkan. Jadi teman-teman mau hitungan kredit, mau janjian test drive, pokoknya langsung hubungin aja. Nomornya ada di deskripsi dan di bawahnya kita juga lampirkan harga lengkap BYD Atto One termasuk para kompetitornya juga. Oke, kita langsung bongkar aja. Kita lihat di sini
Dari atas kacanya tentunya juga belum dilengkapi dengan ADAS ya, karena semua BYD Atto 1 ini belum ada ADAS-nya, termasuk yang tipe premium. Lalu di bagian tengah di sini juga dia ada emblem BYD berwarna chrome standar, tidak ada kamera juga di bagian depannya ini. Kemudian untuk bumpernya ini dia di finishing warna hitam doff juga gitu ya, sama dengan kisi-kisi ya, di finishing warna hitam doff. Kemudian ada ornamen-ornamen juga di bagian atasnya juga di finishing warna hitam. Lalu untuk detail lampunya ini cukup menarik karena dia sama dengan tipe premium juga, yaitu sudah menggunakan lampu LED baik untuk lampu seja dan DRL-nya, bahkan untuk lampu utamanya sudah LED by beam proyektor. Untuk lampu sennya memang masih halogen ya, karena sama dengan yang tipe premium juga. Dan secara keseluruhan fasad depannya ini kalau kita amati memang tidak ada perbedaan dari BYD Atto 1 yang tipe premiumnya. Fasad depannya masih sama persis. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Mesin ini adalah salah satu perbedaan dengan tipe premium, di mana untuk yang premium itu dibekali dengan kapasitas baterai di 38,88 kWh, sedangkan untuk yang dinamik ini dia dibekali dengan baterai di 30,08 kWh yang memiliki jarak tempuh 300 km, jadi memang lebih pendek dibandingkan yang tipe premiumnya. Dan untuk tenaganya dia sama ya, yaitu di 75 PS dan torsi di 135 Nm. Dan ngomongin BYD Atto 1 ini baik tipe dinamik, premium semuanya berpenggerak roda depan, dan menariknya tipe dinamik pun sudah dilengkapi dengan peredam pada kap mesinnya juga. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya dilengkapi dengan velg R16 warnanya full abu-abu glossy dengan profil ban di 185/55. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, hill start assist juga. Dan kita lihat di atas rodanya dia ada port chargernya ya. Sudah ada AC dan DC. Untuk kapasitas pengisiannya yang tipe dinamik ini hanya 30 kW, sedangkan untuk yang tipe premium dia sampai di 40 kW. Jadi tentunya untuk yang tipe premium akan lebih cepat kalau kita pakai fast charging DC-nya gitu ya. Dan ini sudah CCS2 dan juga sudah dilengkapi dengan V2L juga. Di bagian atas rodanya di sini juga ada over fender ya, warna hitam doff juga sama, yang seolah-olah menyambung sampai belakang. Kemudian di belakangnya ini dia ada set body molding ya, yang cukup lebar sama kayak yang tipe premiumnya juga. Kemudian untuk spionnya di sini housing atau covernya di finishing warna body. Pengaturan kacanya sudah elektrik tapi belum bisa dilipat buka otomatis. Dan menariknya yang tipe dinamik pun sudah ada akses kartu untuk NFC-nya. Jadi kuncinya dapat dua, kunci standar dan kunci pakai kartu juga. Kemudian untuk handle pintunya ini model jungkit dengan tombol smart entry juga, karena kuncinya juga sudah keyless. Lalu untuk handle pintu belakangnya dia juga sama kayak depannya. Dan untuk roda belakangnya dia sudah pakai rem yang sudah cakram, jadi depan belakangnya sudah cakram. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilan dari eksterior sampingnya ini juga sama kayak yang tipe premium juga ya, masih terlihat sama persis. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas juga dilengkapi dengan antena model sirip U atau shark fin antena warna body. Kemudian juga ada roof spoiler. Bagian tengahnya itu agak sedikit ada coakan gitu ya. Lengkap dengan high mount stop lamp, sudah LED. Kacanya juga menarik karena sudah pakai kaca anti-embun ya. Jadi nggak ketinggalan dari tipe premiumnya. Bahkan untuk lampu malamnya pun dia juga LED bar menyambung dari kanan ke kiri, yang desainnya juga kelihatan atraktif ya. Kemudian untuk lampu mundurnya dia juga sudah LED, tapi untuk lampu sennya dia masih halogen. Kemudian di tengah dia ada emblem BYD berwarna chrome, ada emblem Atto 1 juga berwarna chrome juga, dan ada emblem EV juga. Jadi emblem-emblem ini sama persis dengan yang ada di tipe premiumnya. Kemudian juga ada parkir kamera juga di bagian tengah bawahnya, jadi untuk membantu saat mundur. Dan juga ada 3 parkir sensor juga. Selain ada kamera, jadi ada sensor 3 juga, lengkap dengan lampu reflektor di kanan kiri dengan desain bumper yang di bagian tengahnya di finishing warna hitam doff. Cukup sporty juga tampilannya. Dan secara keseluruhan eksterior belakangnya ini memang sekilas tidak ada perbedaan dari tipe premiumnya sama sekali. Untuk kuncinya juga menarik ya. BYD Atto 1 tipe termurah yang dinamik ini juga sama dengan tipe premiumnya. Kuncinya sudah kilas kayak gini. Ada tombol lock, unlock, kemudian ada tombol untuk membuka kunci bagasinya juga, dan untuk menghidupkan mesin dari remote juga bisa. Bahkan mendapatkan kartu NFC juga. Jadi teman-teman kalau misalkan lagi ngunci bisa tinggal scan aja seperti ini ya. Nah ini sudah terkunci, atau buka ya scan begini aja tanpa harus ngeluarin ini juga. Atau kalau misalkan teman-teman buru-buru gitu ya, teman-teman nggak usah ngeluarin kunci apapun ya, karena di sini ada tombol. Kalau kita tekan, ini kita sudah bisa mengunci, atau kalau misalkan kita mau masuk ya tekan aja gitu ya. Jadi sudah keyless, bahkan bisa hidupin mesin dari remote-nya juga. Oke, kita lihat interior dalamnya.
Untuk radio depannya, ngomongin BYD Atto One yang dinamik juga sama persis secara fasad ya, dari atas sampai bawah sama kayak yang tipe premium juga, termasuk ada warna-warna abu-abu yang sudah lapisan soft touch di bagian armrest dan atasnya ini, ada laci kecil, kemudian juga ada finishing warna abu-abu glossy di sini kelihatan tampak elegan, lengkap dengan tombol-tombol poridonya. Cuman untuk autonya hanya auto down ya, tidak ada auto up-nya. Di bagian bawah juga dia ada speaker, ada satu cup holder dan door pocket yang panjang. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya juga sama persis dari yang tipe premium juga, tidak ada perbedaan, berpadu warna hitam, ada list-list chrome dan berpadu warna abu-abu yang dilapis soft touch juga. Di bagian kanan kisi-kisi AC-nya juga sama, ada aksen-aksen warna abu-abu glossy-nya lengkap dengan berpadu warna-warna silver. Dan di paling bawah dia hanya ada pedal gas dan rem saja tentunya ya, karena semua Atto One hanya tersedia matic, tidak ada pilihan manualnya. Untuk bahan joknya ini juga menarik karena tidak ada perbedaan dari tipe premium juga, sudah dilapis kulit sintetis, modelnya juga sama persis, semi bucket dengan bintik-bintik di bagian tengahnya. Cuman bedanya tidak ada airbag di bagian jok aja ya, dibandingkan yang tipe premiumnya sudah ada 6 airbag. Lalu untuk pengaturannya, untuk sandarannya masih manual, beda dengan premium yang sudah elektrik, dan tidak ada untuk pengaturan ketinggian jok juga gitu ya. Dan untuk maju mundurnya dia juga masih manual. Untuk setirnya modelnya 3 spoke, tapi bedanya dengan tipe premium untuk yang dinamik ini dia belum dilapis kulit ya, tapi ada aksen warna silver juga untuk perpaduan warnanya, jadi kelihatan elegan. Kemudian di tengah ada emblem BYD juga dengan lingkaran warna silver juga, lengkap dengan airbag untuk di bagian pengemudi. Dan di bagian kanan juga menariknya ada pengaturan untuk kontrol head unit audionya juga, termasuk untuk ngangkat telepon. Dan di kirinya menariknya juga ada tombol untuk pengaturan cruise controlnya. Jadi pada saat teman-teman mendapati jalan yang kosong, tinggal aktifkan, nanti mobil akan otomatis melaju sesuai dengan kecepatan yang sudah kita setting tanpa kita harus injak gas lagi gitu ya. Jadi tentunya ini cukup menarik karena jarang sekali mobil di bawah 200 jutaan ada cruise controlnya seperti ini. Selain itu untuk setirnya juga masih bisa diatur naik turun ya, walaupun memang beda dengan premium, dia tidak bisa maju mundur, jadi sudah tilt tapi belum teleskopik. Di belakang setir sebelah kanannya ada saklar-saklar dengan lampu-lampunya. Ini juga menariknya ada pilihan auto, dan di kirinya dia ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depannya. Untuk hidupkan mesinnya ini juga agak ketinggalan dari tipe premium, sudah keyless jadi cukup injak rem, lalu tekan tombol start engine yang di kiri setirnya ya. Kita hidupkan. Dan saat kita hidupkan, kita lihat ya tampilan dari speedometernya juga sudah pakai layar LCD digital sekitar 7 in, indikator-indikatornya jelas semuanya, bahkan ada TPMS juga gitu ya, pintu-pintu yang terbuka juga ada indikatornya, dan kilometernya juga sudah digital, jadi memang ini cukup menarik gitu ya, jadi nggak terlalu ketinggalan dari tipe premiumnya juga. Untuk head unit audionya dia juga sama dengan tipe premium, sudah layar touchscreen juga ya, sekitar 10 inan. Di sini juga fitur-fiturnya lengkap, termasuk yang ada di speedometer juga tampil di sini ya, seperti TPMS gitu ya. Kemudian juga dia ada untuk pengaturan AC-nya kayak yang di tipe premium, untuk pengaturan blower, pengaturan arah semburannya bisa badan ke kaki dari sini juga. Kemudian untuk fitur-fitur lainnya, untuk medianya juga cukup komplit gitu ya. Sudah ada Android Auto, Apple CarPlay juga. Kemudian juga ada Spotify. Kemudian ada fitur-fitur lainnya juga lengkap gitu ya. Bahkan kalau misalkan teman-teman rubah ke R atau mundur, dia juga sudah dilengkapi dengan kamera belakang gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan dari tipe premiumnya juga. Lalu di bagian kiri dia juga dilengkapi dengan airbag untuk penumpang depan. Jadi airbagnya total ada 4 dengan kisi-kisi AC yang kelihatan elegan juga. Lalu ada lapisan soft touch ini menyambung dari bagian kiri sampai ke tengah warna abu-abu. Lalu di bawah ini juga dilengkapi dengan laci penyimpanan tertutup gitu ya. Di bagian tengah juga tombol-tombolnya sama kayak tipe premium, mulai dari transmisinya di sini ya. Jadi untuk mundurnya teman-teman dorong ke atas, kalau mau drive tinggal tarik ke bawah, atau parkirnya teman-teman tekan tombol yang di sampingnya ini ya. Jadi cukup praktis, dan ini juga sudah tentunya dipikirkan ya, cukup aman juga karena sudah ada auto hold-nya juga ya di sini. Lalu ada tombol mode berkendaranya. Ini dia ada eco, normal gitu ya, sport. Kemudian di sini juga ada tombol VSC-nya kalau teman-teman lagi di daerah licin. Kemudian ada pengaturan untuk AC-nya juga ya. Selain tadi bisa dari head unit, bisa dari sini juga. Termasuk untuk pengaturan volume audionya juga bisa dari sini putaran-putarannya. Lalu kisi AC-nya juga sama kayak yang tipe premium juga ya. Jadi modelnya cukup elegan dengan finishing warna abu-abu yang sudah glossy seperti ini. Di bagian tengah ini ada tempat penyimpanan ya, bisa untuk naruh handphone, tapi ini tidak ada wireless chargernya. Kemudian ada 2 cup holder juga, dan menariknya untuk bagian klaster tengahnya ini dia juga sudah soft touch semuanya gitu ya. Jadi kalau kena lutut, ini dia tidak keras. Dan di bawah ini dia juga masih ada tempat penyimpanan yang cukup besar ya, terbuka seperti ini, dan dilengkapi juga dengan power outlet, ada untuk colokan USB A,
Type-C, dan ada untuk micro SD juga ya. Jadi cukup lengkap juga colokannya, nggak ketinggalan dari tipe premiumnya. Secara keseluruhan kita lihat ya, tampilan fasad dari dashboardnya sekali lagi ini memang hampir sama persis dengan yang ada di tipe premium juga, kecuali memang bahan setirnya yang belum dilapis kulit dan tidak ada wireless charger. Untuk di atas, spion dalamnya masih standar, tapi menariknya lampu cabinnya juga sama kayak tipe premium ya. Dia sudah LED, modelnya touchscreen. Kemudian di bagian kanan kirinya juga dilengkapi dengan sun visor, bahkan ada kaca yang bisa dibuka tutup, dan ada lampu tambahannya di atasnya juga gitu ya. Dan di kirinya juga ada pegangan tangan yang sudah retract. Dan menariknya di bagian kanan kiri pilar A-nya juga ada indikator airbag, karena airbagnya sudah ada 4. Kemudian untuk seatbeltnya sama persis juga ya, sudah pro tensioner force limiter, 3 titik penguncian. Headrestnya juga sama, menyambung, modelnya cukup sporty kayak mobil balap gitu ya, jadi nggak bisa diatur ketinggiannya, fix kayak gini. Kemudian di bagian pilar atasnya menariknya dia masih ada airbag gitu ya, jadi walaupun tidak ada airbag di jok, tapi di pilarnya sertain airbagnya tuh ada, alias ada 4 airbag. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya ya. Kita buka. Untuk door rim di baris keduanya juga sama kayak depannya, nggak ketinggalan dari tipe premium. Berpadu warna hitam dan warna-warna abu-abu ya, termasuk di bagian armrestnya ini juga warna abu-abu, sudah soft touch juga bahkan ya. Jadi depan belakangnya ini sudah empuk. Ada laci kecil, ada tombol power window juga di sini. Kemudian handle pintunya juga di finishing warna abu-abu glossy, jadi kelihatan elegan. Dan di bawah tidak ada speaker bedanya ya. Jadi speakernya hanya ada di depan. Lalu ada satu cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari BYD Atto1 yang tipe dinamik ya. Secara ruang kabin keluasannya sama ya. Jadi memang agak mepet di bagian lutut. Karena jok baris pertamanya saya mundurin full gitu ya, untuk mengukur supaya teman-teman tahu nih kira-kira seperti apa dimensinya. Lalu di bagian atasnya, ini headroomnya lumayan tinggi. Dari tinggi saya 197-an, ini masih 10 jari lebih ya. Di kanan kirinya juga ada pegangan tangan retract juga, sama dengan tipe premiumnya. Seatbeltnya 3 titik semuanya, termasuk tengahnya. Ada indikator airbag juga ya, karena airbag sampingnya itu sampai belakang. Kemudian ada headrest 3 juga gitu ya. Dan ini semuanya sudah adjustable. Kemudian ada isofix juga di sini. Dan di depan sini juga ada kantong-kantong ya, kanan kiri yang sudah dilapis kulit. Dan di bawah ada tempat penyimpanan terbuka juga. Sekarang kita bongkar bagasinya. Untuk membuka bagasi tentunya masih manual, termasuk yang premium juga. Dan bagasinya lumayan ya. Dia cukup tinggi karena untuk lantainya dia agak ke dalam, jadi nggak rata dengan bodinya. Kemudian ini nggak ada apa-apa ya. Jadi nggak ada lampu, nggak ada tempat-tempat penyimpanan untuk toolkit juga gitu ya. Dan kalau teman-teman butuh yang gede, bisa juga dilipat baris keduanya ya. Ini pelipatannya seperti ini, jadi nggak rata dengan lantai karena memang bagasinya itu agak ke bawah. Oke, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari BYD Atto1 tipe termurah, yaitu tipe dinamik. Jadi teman-teman sudah tahu sendiri perbedaan yang signifikan adalah di kapasitas baterainya dan jarak tempuhnya. Kemudian untuk yang lain-lainnya juga hampir lumayan ya. Jadi sudah ada kamera belakang, joknya juga sudah kulit sintetis, kemudian lampu-lampu utamanya juga sudah LED. Artinya memang nggak terlalu banyak beda dibandingkan dari tipe premiumnya, kecuali memang signifikannya ada di seat elektrik dan juga baterainya aja. Nah, kira-kira apakah yang tipe dinamik, tipe termurah ini lebih worth it daripada tipe premiumnya dan lebih worth it daripada mobil-mobil LCGC lainnya? Nah, teman-teman nanti boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki BYD Atto1 ini ataupun BYD tipe lainnya, nanti teman-teman bisa langsung hubungin Kak Dayu, salah satu sales konsultan yang ada di BYD South Quarter Cilandak. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian nanti langsung konsultasi, pengen hitungan kredit juga nanti minta sama beliau. Atau kalau teman-teman mau test drive dulu, nyobain rasa berkendaranya seperti apa, pengen dimasukin garasi dulu, diukur tes garasinya muat apa enggak. Nah teman-teman pokoknya langsung janjian sama Kak Dayu, langsung hubungin di nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata di Pras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata di Pras. Jika ada kekurangan atau kesalahan,
Mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Andi Pras pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.